Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi dari tutor 16 dengan NPM 13011091088. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik farmakologi yang dimana kita harus menuliskan sebuah resep untuk pasien yang terkena penyakit tertentu. Untuk saya kebagian kelas A. Oke, kita next. Jadi untuk case-nya sendiri yang pertama itu Nyonya Ninis, 21 tahun, sedang mengalami kehamilan 4 minggu. Tadi malam mengeluh sesak napas, berbunyi disertai batuk. Sesak napas dapat diatasi dengan menggunakan inhaler yang pernah diresepkan dokter, yaitu Ventolin. Untuk riwayat sesak nafasnya sendiri, sejak kehamilan sesak dirasakan hampir setiap hari dan terbangun di malam hari 1-2 kali per minggu. Biasanya sesak dipicu bila mengkonsumsi makanan yang mengandung coklat atau susu, tidak mempunyai penyakit sering bersin, flu, tidak ada eksim, dan tidak ada alergi obat. Untuk riwayat keluarga, paman terdiagnosis Adam. Pemeriksaan fisik, respirasi 34 kali per menit, nadinya 118 kali per menit, tekanan darah 120/80 mm hidragrium, wheezing terdengar pada auskultasi dada kanan dan kiri. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021? Yang pertama bisa menggunakan ICS atau inhaler kortikosteroid. Kemudian yang kedua obat beta 2 agonis, itu LABA. Kemudian montelukast ataupun theophylline. Kemudian ini tabel dari item of drug selection. Untuk diagnosisnya sendiri, untuk case ini dia itu asma, physiologic condition-nya itu pregnancy, pathologic condition-nya itu ada sesak napas, berbunyi disertai batuk, others condition-nya ada sesak dipicu bila mengonsumsi makanan yang mengandung coklat atau susu. Untuk personal drug-nya, di sini ada ICS, inhaler corticosteroid, dan juga LABA. Untuk tujuan dari masing-masing obatnya ini sendiri, yang pertama itu ICS untuk meredakan sesak, kemudian LABA untuk mengurangi bronkospasm. Untuk edukasi terhadap pasiennya, yang pertama itu harus menggunakan obat secara teratur dan menghindari konsumsi makanan yang mengandung coklat atau susu, yang dimana pada kasus ini merupakan faktor pemicu dari asmanya. Untuk monitoring ini bisa dilakukan setelah inhaler corticosteroidnya sudah habis. Kemudian item of dosage regimen. Yang pertama dari nama obatnya sendiri, untuk ICS itu budesonide, LABA dia namanya formoterol. Untuk kekuatannya sendiri dia kira-kira untuk ICS 200-400 mikrogram, untuk LABA-nya 4,5 mikrogram. Untuk preparasinya dia inhaler dua-duanya. Untuk spesifik preparation volume sama tipe preparasinya, untuk ICS dia tube dry power inhaler, kemudian ada LABA tube juga. Untuk amount of drug-nya sama 1. Untuk frequentation dari administrasinya, yang pertama untuk ICS dia 2 kali sehari, untuk LABA seperlunya saja. Untuk dosisnya, untuk ICS spray 2 200 mikrogram, untuk LABA-nya spray 1 4,5 mikrogram. Untuk rute administrasinya sendiri sama-sama inhalasi. Untuk waktu dari administrasinya itu, untuk ICS dia sesudah makan, untuk LABA bila sesak, maka dari itu seperlunya saja. Untuk durasi dari administrasinya, untuk ICS dia 15 menit, LABA juga 15 menit. Kemudian tulisan resep menurut kaidah yang benar untuk alamat pasiennya di Jalan Bandar nomor 3. Nah, untuk penulisan resep ini sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menuliskan identitas penulis resep. Yang pertama itu ada nama, alamat, SIP, dan nomor kontak. Kemudian ada menulis subscription, inscription, dan juga superscription. Seperti nama obat, kekuatan, sediaan, jenis kemasan, nomor jumlah obat. Kemudian ada lagi menuliskan signa dan kelengkapannya, yaitu bisa garis signa seperti garis integral, kemudian frekuensi, cara pemberian, dan saat pemberian. Dan kemudian ada menuliskan tanda-tanda lain seperti tempat penulisan resep, kota atau kabupatennya. Dan yang terakhir tentu saja menuliskan identitas pasien. Bisa dimulai dari nama pasien, umur berat badan untuk pasien anak, serta alamat dari si pasiennya. Oke, kita next lagi. Kemudian kita akan menjelaskan edukasi apa yang diharuskan, apa yang harus diberikan
secara keseluruhan dan terkait dengan asma pada kehamilannya. Yang pertama, itu tentang penyakit asmanya, bisa dimulai dari definisi, penyebab asmanya, tanda serta gejala dari asma, tata laksana di rumah untuk penyakit asma ini apabila mengalami eksaserbasi. Kemudian edukasi tentang obatnya, tata cara penggunaan obatnya, prosedurnya atau prosedur, kemudian ketepatan waktu dari penggunaan obatnya, teratur meminum obat, serta penggunaan inhaler kortikosteroid setelah melahirkan. Kemudian ada edukasi pasien mengenai controlling tiap bulan. Kemudian yang keempat ada edukasi pasien mengenai faktor pemicu penyakitnya. Untuk dalam kasus ini contohnya itu untuk menghindari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung coklat ataupun susu. Dan yang terakhir, rencana monitor pada pasien ini ada monitor pengobatan, monitor setelah kehamilan, monitor setelah obat habis, monitor bulanan, dan yang terakhir monitor organ pernapasan yang kemungkinan terpengaruhi pada kasus di penyakit ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.